Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya Latif. Hari ini kita di video ini kita akan mengkaji kembali kitab Minahus Saniyah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada bab jauhi perkara mubah, yaitu bagaimana supaya kita menjadikan seluruh waktu kita dalam 24 jam sehari untuk menjadi amaliyah ibadah sepenuhnya. Dan kita akan melanjutkan bab ini, mudah-mudahan kita mendapatkan yang bermanfaat. Kali ini kita akan mengkaji nasihat-nasihat dari Al-Syekh Ali Al-Khawas dan juga Al-Syekh Abdul Hasan Asyadili. Mudah-mudahan diberikan berkah dan ilmu yang manfaat. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah untuk guru kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat dan berkah. Al-Fatihah biniyatil qabul futuh wal wassalam ila hadratin nabiyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم خصوصا إلى حضرة سيدنا الشيخ الحبيب سجاك المهدي بن شهاب كرمسالين ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشعراني ثم إلى حضرة الشيخ علي الخواس والشيخ أبو الحسن الشاذلي yang beliau derajatkan berjannah fi jiwar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yanfa'ana berkati ulamihi wa khususiyati wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Nah, di sini ada teks wa kadzalika dan demikianlah dan seperti itu akhadhu para guru mengkritik al-murida para murid binisyani karena sebab lupa wabil ahlami dan mimpi. Ahlam itu ada yang bilang mimpi basah atau mimpinya mimpi ya, ahlam itu mimpi atau tidur ya. Wabi muddir rijli dan karena sebab menselonjorkan kaki filailin aw naharin di malam atau siang hari illa lihajatin kecuali karena hajat. Jadi para guru-guru mengkritik murid karena sebab dia lupa kepada Allah dan karena tidur sampai bermimpi dan karena atau intinya tidur lah ya, intinya tidur. Dan karena sebab menselonjorkan kaki. Kapan? Filain atau naharin, baik di siang hari maupun di malam hari. Ini yang mengambil perkara-perkara ya sampai lupa kepada Allah, tidur-tiduran, kemudian menselonjorkan kaki, baik di malam hari maupun di siang hari. Kecuali itu karena hajat. Kalau karena hajat tidak disalahkan, dia dimaafkan. Akhadhuhu bil khawatir. Para guru itu menyalahkan atau mengkritik para murid bil khawatiri karena sebab pikiran-pikiran buruk yang terlintas di pikiran mereka. Walau lam tastabira, walaupun tidak tetap bahwa itu haram. Wa akhadhuhu dan para guru juga mengkritik murid bi akli syahwati karena sebab memakan makanan yang disenangi. Al-mubahati yang dimubahkan. Likauniha karena makanan, karena syahwat atau makanan yang disenangi yang mubah
itu tukifuhu, menghentikan dia anitaroki, dari naiknya dia ke makom yang lebih tinggi. Wa fi zaburi sayyidi, dan dalam kitab Zabur Tuhan kita Dawud alaihi salamu, dalam kitab Zabur yang Nabi Daud dikatakan, ya Dawud, ya Dawud, wahai Daud, hadir wa anzir, berikanlah perhatian, wa anzir, dan peringatkanlah, qaumaka, terhadap kaummu, aklas syahwati, dari memakan makanan yang disenangi. Fa inna quluba ahli syahwati, karena sesungguhnya hati-hati yang dikendalikan oleh syahwat, hatinya orang yang dikendalikan oleh syahwat, itu mahjubatun, terhalang, ani, dariku, artinya maksudnya dari Allah. Wa kama anna aklas syahwati, dan sebagaimana bahwasanya memakan makanan yang disenangi itu yatrudul abda, menjauhkan hamba an hadratillahi ta'ala, dari hadiratnya Allah Ta'ala. Fakadzalika, maka seperti itu pula, demikian pula, muddur rijli, menselanjutkan kaki, min ghairi hajatin, tanpa hajat, bijami'i su'il adabi, dengan seluruh adab-adab yang jelek. Jadi maksudnya adalah perkara-perkara yang menikmati syahwat, ya. Perkara-perkara yang menikmati syahwat itu bisa menjauhkan seorang hamba dari hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut para ulama-ulama sufi. Kalau saya menangkap, ini adalah menikmati syahwat yang berlebihan, ya, yang berlebihan. Bahkan menselanjutkan kaki itu kenapa dianggap hal buruk? Karena itu su'ul adab. Terlebih lagi kalau kita menselanjutkan kaki ke arah kiblat, itu bisa dianggap bagi orang-orang sufi itu adab yang sangat jelek sekali, karena seolah-olah menghina arah kiblat begitu, karena menselanjutkan kaki ke arah kiblat. Jadi perkara-perkara ini lupa dari Allah, mimpi dan sebagainya, di antara perkara-perkara yang memakan syahwat atau menikmati syahwat dengan berlebihan, itu bisa menjauhkan hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya. Nah, di sini saya sudah menulis terjemahannya. Demikian pula para guru mengkritik murid-murid karena sebab lupa Allah, kemudian bermimpi di siang atau di malam hari, artinya tidur, dan menselanjutkan kaki, kecuali itu diperlukan. Para guru juga mengkritik pikiran buruk yang terlintas di benak murid, meskipun itu tidak dilarang, ya, dalam syariat, tapi dalam tasawuf itu dilarang. Para guru juga mengkritik memakan makanan yang disenangi sampai berlebihan, karena hal itu akan menghalanginya untuk naik kedudukan yang lebih tinggi. Dalam kitab Zabur, Nabi Daud alaihissalam itu dikatakan, wahai Daud, perhatikanlah dan peringatkanlah umatmu dari memakan nafsu, memakan makanan yang disenangi, memakan nafsu atau menikmati nafsu. Karena hati yang orang-orang yang dikendalikan hawa nafsu itu tertutup dariku, artinya dari Allah. Jadi tertutup dari Allah. Sebab orang-orang itu tidak bisa melihat keagungan Allah itu ya karena hatinya tertutup. Disebabkan karena terlalu banyak menikmati nafsu-nafsu dia, nafsu yang jelek. Sebagaimana makan makanan yang disenangi dengan berlebihan itu menjauhkan seorang hamba dari hadirat Allah, demikian pula menselanjutkan kaki tanpa hajat dengan seluruh adabnya. Jadi menselanjutkan kaki juga dianggap sebagai perkara menikmati nafsu, menikmati nafsu. Bahkan itu dianggap sebagai adab yang buruk. Tapi kalau kita memang butuh lelah istirahat, menselanjutkan kaki nggak apa-apa karena memang lelah. Tapi kalau nggak ada alasan, nggak lelah, nggak apa, menselanjutkan kaki itu dianggap sebagai adab yang buruk dan menikmati nafsu. Ini sampai sedetail ini ulama-ulama, guru-guru itu membahas tentang adab kepada Tuhan, ya, sampai sedetail ini. Masya Allah, ya.
Kemudian wa qala aidan, dan Al-Akhas juga berkata, la yablugul muridu maqam sidqi, la yablugu tidak akan sampai murid maqam sidqi pada maqam kebenaran, hatta sehingga yazida bertambah fi ta'zimi, bertambah dia dalam mengagungkan amrillahi ta'ala, perintahnya Allah, wa nahyihi, dan larangannya Allah. Fayafa'alu, maka dia mengerjakan al-mandubat terhadap perkara sunnah, karena wajibun, seolah hal yang mandub itu wajib. Mandub itu sunnah yang dianjurkan. Wa yajtanibu al-makruha, dan menjauhi perkara makruh, karena haramun, seolah-olah perkara makruh itu haram. Wa yajtanibu, dan menjauhi al-harama, perkara haram, karena kufrun, seolah-olah perkara haram itu kekufuran. Meningkat ini. Jadi meningkatkan ketakdiman dia pada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang. Sehingga yang diperintahkan misalkan kesunahan, dia tingkatkan penghormatannya, seolah-olah yang sunnah itu wajib gitu. Saking dia ini pengen dekat kepada Allah. Makom sidqi, untuk mencari makom sidqi tadi apa? Harus menambahkan penghormatan, seolah-olah sunnah haram, seolah sunnahan itu wajib gitu. Kemudian menjauhi makruh, seolah makruh itu haram, menjauhi haram, seolah haram itu kekufuran. Seolah-olah ya, tidak menganggap, tapi seolah-olah gitu. Wa yanwi, dan berniat bijami'il mubahati, dengan seluruh amal mubah yang dia kerjakan, khairan, menjadi kebaikan. Liusaba ala dzalika, supaya dia diberikan pahala atas hal itu. Fayanwi bin naumi, maka dia berniat dengan tidur fil qailulati, di siang hari, tidur sejenak di siang hari, at-taqwiyah, agar mendapatkan kekuatan al-qiyamul laili, untuk qiyamul lail. Wa yatanawalu ba'da syahwati, dan memakan sebagian syahwat ya, tidak berlebihan tapi hanya sebagian, dan memakan sebagian syahwat atau menikmati sebagian syahwat. Lil mudawati, untuk pengobatan linafsi dirinya, untuk mengobati dirinya. Idza nafarat minal ibadatil kulliyati, apabila nafsu dia itu tidak mau diajak untuk beribadah, artinya saking capeknya, saking suntuknya mungkin ya, suntuk beribadah, jadi bolehlah menikmati kemubahan atau syahwat, tapi hanya sekedarnya, untuk mudawah tadi, untuk pengobatan. Karena gini, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus beribadah, tapi muncul kepenatan dalam diri kita, maka Allah juga akan penat pada kita. Kalau jadi sesuai kita beribadah kepada Allah itu, sesuai Allah itu juga akan bersikap kepada kita. Kalau kita sudah malas, sudah merasa bosan dalam ibadah, Allah juga akan bosan kepada kita. Ada hadis itu ada hadisnya, tapi saya lupa redaksinya bagaimana ya. Seperti itu. Jadi kalau kita beribadah dalam keadaan malas, Allah juga menerimanya malas begitu. Nah, di sini saya sudah tulis terjemahannya. Ali Al-Khawas juga berkata, seorang murid tidak akan sampai pada maqam kebenaran hingga ia meningkatkan penghormatannya terhadap perintah dan larangan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Maka ia melakukan sunnah yang dianjurkan, seolah-olah itu wajib, dan menghindari perkara makruh, seolah-olah itu haram, dan menjauhi apa yang diharamkan, seolah-olah itu kekufuran. Ya. Dan juga dia berniat berbuat baik dengan segala hal mubah yang dia kerjakan agar mendapatkan pahala. Kemudian maka dia berniat dengan tidur siang agar mendapatkan tenaga untuk sholat malam. Dan dia makan secukupnya untuk mengobati diri ketika merasa benar-benar penat dari beribadah secara keseluruhan. Jadi boleh tidur sejenak, menselundurkan kaki sejenak, bersandar sejenak, pokoknya menikmati nafsu lah, menikmati keinginan lah. Tapi hanya tidak berlebihan, hanya sekedar untuk menghilangkan kebosanan beribadah, seperti itu. Karena kalau kita sudah memakan sebagian nafsu itu, sebagian syahwat itu, maka mood kita untuk beribadah bisa muncul lagi, kita bisa ibadah lagi. Nah, itu tidak dicela, malah bagus gitu. Selanjutnya, fa
inna lisana halin nafsi, karena sesungguhnya lidah ahwalnya nafsu, yaqulu berkata li sahibiha kepada pemiliknya, kun ma'i, ikutlah aku fi ba'di aghrabi di sebagian keinginanku, wa illa saratuka, dan jika tidak mau ikut denganku, saratuka, maka aku akan membunuhmu, akan membantingmu dan sebagainya. Jadi kita memang harus ikut nafsu di sebagiannya, nggak semuanya. Untuk apa? Untuk mengistirahatkan diri dari kelelahannya beribadah. Nafsu dalam artian ini nafsu yang mubah ya, tidur sejenak, makan sejenak, makan secukupnya dan sebagainya. Wa kadzalika yanwi bilibasil siyabi, dan begitu pula berniat dengan memakai baju al-fakhirah yang mewah, izharu nikmatillahi ta'ala, untuk menampakkan nikmatnya Allah Ta'ala, dunal hududin nafsaniyah, tanpa ada apa namanya, keuntungan pribadi, tanpa ada keuntungan pribadi. Wa kadzalika ya'kulu az-zabada, begitu pula memakan mentega, minat ta'ami, dari makanan, wal barida al-halwa minasyarab, dan makanan yang dingin manis daripada minuman, dan minuman menikmati minuman yang dingin yang manis, li'ajlis tijabi a'dha'ihi, untuk memenuhi keinginan anggota tubuhnya, yashkurullah ta'ala bi'azmin, supaya dia bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan azam. Jadi maksudnya di sini terjemahannya, karena sesungguhnya lidah nafsu berkata kepada pemiliknya, ikutlah aku dalam sebagian keinginanku, kalau tidak aku akan menjatuhkanmu. Memang nafsu itu harus diikuti di sebagiannya tadi ya. Sebagian nafsu harus diikuti, supaya apa? Supaya dalam ibadah ketika bosan kita menikmati yang mubah itu, menikmati nafsu yang mubah itu, tapi nggak berlebihan. Begitu pula niat memakai pakaian mewah untuk menunjukkan keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya keinginan nafsu semata, ya, tidak hanya keinginan nafsu semata, bahkan bukan karena keinginan nafsu dia, tapi semata-mata hanya satu untuk menunjukkan keberkahan nikmat Allah yang Maha Kuasa. Begitu pula dengan makan makanan yang enak ataupun minuman es yang seger manis ya. Itu untuk merespon keinginan tubuh, nafsu tubuh. Keinginan tubuh kan yang makan enak-enak pasti kan. Jadi makan yang enak-enak itu sekedarnya, dan hanya untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Itu semua ya. Jadi ketika menikmati kenikmatan itu diniatkan untuk menikmati nikmat Allah, sehingga dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, sehingga amalia-amalia kita itu sehari-hari bisa bernilai ibadah begitu, walaupun amalnya biasa saja. Ya tasawwaru bi'amali dunia, walakin dia itu tergambar seolah-olah amal dunia, tapi dia amal akhirat karena menunjukkan bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, wa qad kana, dan sungguh ada, siapa Abul Hasan Al-Asyadili yang berbahasa Syadili rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, yang di ashabi, beliau berkata kepada para pengikutnya. Abul Hasan Asyadili berkata pada pengikutnya, kulu, makanlah kalian, min atyabit ta'ami, dari makanan terbaik, washrabu, dan minumlah kalian, min aladis syarabi, dari minuman yang paling lezat, wanamu, dan tidurlah kalian, an auto'il afirashi, di atas kasur yang empuk, paling empuk malah dengan kata-katanya, walbasul layyinas saysiyabi, dan pakailah pakaian yang lembut, fa inna ahadakum, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza fa'ala dzalika, apabila mengerjakan itu, wa qala, dan kemudian berkata alhamdulillah, yastajibu kullu 'adbin fihi lisyukri, maka seluruh anggota tubuh itu telah mengerjakan perintah Allah untuk bersyukur. Jadi ini
pandangan positif dari Abul Hasan Asy'adili. Ketika kita menikmati segala kenikmatan yang Allah berikan dan diniatkan bersyukur, maka itu menjadi pahala yang luar biasa. Ya, ini terjemahannya. Abul Hasan Asy'adili berkata kepada para sahabatnya, makanlah makanan yang terbaik, minumlah minuman yang paling nikmat, tidurlah di ranjang yang paling empuk, dan pakailah pakaian yang lembut. Karena sesungguhnya jika seorang hamba melakukan itu dan berkata alhamdulillah, maka setiap anggota tubuhnya akan menjawab perintah Allah untuk bersyukur. Jadi kalau kita melakukan semuanya, sama saja anggota tubuh kita yang menikmati kenikmatan itu akan dianggap sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah ini kata-kata yang luar biasa ya. Jadi ada sebuah hadis yang redaksinya, kalau nggak salah itu intinya, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Jadi alhamdulillah itu menyamai membandingi seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sudah mencukupi segala tambahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan lafaz alhamdulillah yang ikhlas, alhamdulillah yang ikhlas bersyukur kepada Allah, itu bisa membandingi nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, bahkan membalas nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Itu luar biasanya alhamdulillah ya, lafaz alhamdulillah ya. Selanjutnya bikhilafi ma idza akala, berbeda halnya jika dia memakan khubz syairi, makan roti gandum, bil milhi dengan garam, wala bisal ibata, dan mengenakan abaya, wana ma'al ardi, dan tidur di tanah, wa syariba al-ma'a, dan minum air al-malik yang asin, as-sakhni yang panas, wa qala, dan berkata alhamdulillah, dia berkata alhamdulillah. Jadi dia makan makanan yang gak enak-enak ya, memakai baju yang biasa-biasa saja, yang bahkan yang jelek, dan minum air yang panas, yang asin, atau air tawar yang panas, air panas ya. Wa qala fa'in, kemudian dia berkata alhamdulillah, fa'innahu, sesungguhnya dia yaqulu, berkata dzalika, perkataan alhamdulillah, wa indahu, sedangkan dia memiliki ismi'zazun ya, dia memiliki rasa jijik, wa ba'du sukhti, dan sebagian sedikit rasa puas, sedikit rasa tidak puas ya. Alam naqdulillahi ta'ala, atas kekuasaan Allah ta'ala, atas apa yang dibagikan Allah, atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annahu nadhara bi'ainil basirati, seandainya dia melihat dengan mata basirah, lawajadal ismi'zaza, maka dia pasti akan menemukan rasa jijik, wasukhta, dan rasa tidak puas atau rasa tidak ridho, alladzi 'indahu, yang ada di sisinya, itu yarjihu lebih kuat, fil ismi, dalam dosa, ala man, melebihi orang, tamat yang menikmati di dunia, dengan dunia, biyakinin, dengan keyakinan itu nikmat Allah. Fa innal mutamati'a bi dunya, karena sesungguhnya orang yang menikmati dunia, fa'ala, itu mengerjakan ma, perkara, abahahu haqqu ta'ala, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana 'indahu, dan barang siapa indahu, yang ada di sisinya, ismi'zazun, rasa jijik, wa sukhtun, dan rasa tidak puas, faqad fa'ala, maka sungguh mengerjakan ma, perkara, haramahu, yang Allah haramkan tak atasnya, haramahu haqqu ta'ala, yang Allah haramkan. Jadi berbeda dengan jika dia makan roti gandum yang diberi garam, memakai abaya, tidur di tanah, minum air tawar atau manis, ini asin ya, tapi ini air tawar sih, minum air tawar yang panas, nggak ada rasa manis, dan berkata alhamdulillah, namun dia mengucapkan hal itu dengan rasa jijik,
dan sedikit rasa tidak puas terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada orang yang dia itu pengen tirakat, pengen zuhud dengan makan makanan biasa, kemudian pakai pakaian biasa, minum juga tidak manis dan biasa, pokoknya nggak menikmati lah. Tapi kemudian dia berkata alhamdulillah, namun dia masih ada rasa jijik pada makanan yang dia makan, rasa jijik pada rasa tidak puas pada ketentuan Allah itu ya. Itu kan sudah ditentukan ya. Kalau kita tidur di bumi pasti gak enak. Kalau kita makan makanan biasa yang kayak gandum dikasih garam ini kan gak enak. Sudah jelas itu perkabarannya gak enak, tapi dia melakukannya, kemudian dia melakukannya dengan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, tapi di hatinya ada rasa jijik pada hal-hal itu. Ya. Jadi seandainya dia melihat dengan mata basirah, dia akan mendapati bahwa rasa jijik dan rasa tidak puas yang dimilikinya lebih besar kemungkinannya pada dosa dibandingkan orang yang menikmati dunia dengan kepastian. Sebab orang yang menikmati dunia melakukan apa yang telah Allah halalkan, dan siapapun yang merasa jijik dan tidak puas, dia telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah yang Maha Benar. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi lebih baik apa? Lebih baik ikut ini madhabnya Imam Asy'adili ya. Lebih baik kita menikmati kenikmatan dengan rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tapi hanya tujuannya rasa syukur ya. Tujuannya rasa syukur, bukan berlebihan dalam menikmati syahwat dan keinginan itu. Nah, kesimpulan dari yang bisa kita ambil adalah menikmati segala perkara mubah dengan tanpa bersyukur itu sangat dicela oleh para guru rohani. Karena apa? Karena hal itu dapat menghalangi seorang murid dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, inti nasihat Ali Al-Khawas adalah kerjakan kesunahan seolah itu wajib, jauhi hal yang makruh seolah itu haram. Jauhi hal yang haram seolah-olah itu kekufuran. Karena apa? Karena dengan ini kita akan bisa menyingkap segala kita akan bisa mencapai makam siddiq, yaitu orang-orang as-siddiqin, orang-orang yang derajatnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ma'asyada'i wa siddiqin itu. Jikalau ibadah, maka nikmati kemubahan dengan niat menghilangkan kepenatan untuk beribadah kembali, maka kemubahan itu dinilai sebagai pahala. Jadi kalau sudah lelah banget ibadah, lelah banget dalam hal apapun, maka kita dipersilahkan untuk istirahat, untuk menikmati hal yang mubah dengan niat apa? Niat mudawah tadi, niat mengobati diri, menghilangkan kepenatan, karena supaya bisa beribadah kembali dengan khusyuk. Kemudian yang ketiga, inti nasihat Abul Hasan Asy'adili adalah nikmatilah segala mubah secukupnya dengan rasa syukur dan puas dengan nikmat Allah. Itu lebih mulia di sisi Allah daripada melakukan tirakat dengan makanan yang tidak enak, tidur di tempat yang tidak nyaman, namun merasa jijik dan tidak puas dengan nikmat Allah. Karena merasa jijik dan tidak puas dengan nikmat Allah itu haram dan terlarang. Sehingga ya kita nikmati saja dengan nikmati dunia, tapi dengan rasa hanya untuk bersyukur kepada Allah. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, jangan lupa untuk bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Abdul Latif. Pasti ada yang salah. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.